Mirisnya kehidupan mahasiswi saat ini, di saat seharusnya mereka fokus mengejar cita-cita, namun nyatanya malah digunakan untuk mengeksploitasi tubuh demi mengejar materi. Semua dilakukan demi hasrat diri mendapatkan uang instan tanpa usaha berarti. Mungkin karena saya malas ya untuk kasih lamaran, ataupun kita malas kerja saatnya gitu. Iya. Yang menghasilkan untuk bantu keluarga juga. Enggak sih. Paling untuk hura-hura setiap malam kayak gitu sama anak-anak nongkrong. Profesi sebagai ayam kampus ini dilakoni Marsha, tentu tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Mama papa kamu tapi tahu kamu kerja seperti ini? Enggak. Kamu bilangnya apa ke mereka? Kerja. Kerja sampingan. Iya. Bilangnya kerja apa? Pernah nggak ditanya gitu? Pernah di restoran. Meski menjadi ayam kampus merupakan jalan instan mengumpulkan pundi-pundi uang, namun tentu ada resiko yang bisa mengancam keselamatan. Kalau nggak senangnya ya kayak gini, takutnya ada tamu yang kurang ajar ataupun kayak gimana kan kita nggak tahu. Paling kalau tamu yang mabok itu rese. Gimana tuh dia resenya? Ya diajakin mabok, terus ya perlakuan kasar dulu, maksudnya kita kalau kita mau main ataupun mau pull-pull seperti itu, ya perlakuan kasar kita harus kayak gimana, harus rutin. Fenomena ayam kampus tentu membuat kita bertanya, apa yang melatar belakangi para mahasiswi memilih terjun ke dunia prostitusi? Untuk ayam kampus biasanya alasannya adalah untuk fun, seneng-seneng, lucu-lucuan awalnya, walaupun kemudian mereka menikmati karena memperoleh penghasilan dari profesi tersebut. Lingkungan yang materialistis pun ikut mempengaruhi sejumlah mahasiswi tak berpikir panjang dan nekat menjajakan diri. Bahwa lingkungan kita itu sudah sangat terkontaminasi oleh gaya hidup yang terlalu tinggi, sehingga secara sosial orang kemudian mengalami kekerasan kalau misalnya ternyata dia tidak punya, ya, dihina, didiskriminasi oleh orang. Seperti kisah Mira dan Marsha, ayam kampus dipilih sebagai profesi bukan karena alasan ekonomi, melainkan untuk memenuhi standar gaya hidup tinggi. Yang bawah ingin hidup yang tinggi, ya, dan gaya hidup itu menjadi sangat yang hedonis sekali gitu. Maunya hebat, maunya gaya, tetapi tidak diikuti oleh kemampuan untuk memperoleh itu. Aksi ayam kampus yang cenderung diam-diam dan rapi ini cenderung tak terdeteksi baik oleh institusi pendidikan dan juga lingkungan terdekat. Keberadaan mereka pun layaknya rahasia umum, namun sulit terlacak. Sulit sekali saya mengatakan ada apa tidak, karena memang saya tidak mendapatkan informasi tentang itu, dan mestinya saya mencari informasi tentang itu. Kan. Jadi poin saya adalah, ya memang di kampus tempat belajar, mungkin saja ada ekses-ekses yang sebenarnya kami tidak duga, tapi itu terjadi. Meski institusi pendidikan tinggi tidak serta-merta mengetahui praktek prostitusi terselubung ini, namun lingkungan kampus tetap memegang peranan penting mengawasi dan membina perilaku mahasiswa dan mahasiswinya. Misalnya itu terjadi demikian, nah tentu saya akan melihat ini sebagai sesuatu yang patut mendapatkan perhatian dan mengupayakan apabila ini sesuatu yang mungkin saja terjadi, ini bagaimana agar masyarakat kampus melihat jangan sampai ada perilaku-perilaku yang tidak terpuji ini. Ulah kalangan terpelajar yang menjajakan diri ini tentu mencoreng citra perguruan tinggi. Meski tak terlihat secara kasat mata, praktek pelacuran di kalangan mahasiswa ini tak sepantasnya ada. Jadi jangan bilang Anda tidak mengetahui hal ini, karena kami sudah memberitahukannya.